Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari dua materi sekaligus, yakni subgrup normal dan grup faktor, pada mata kuliah Aljabar Abstrak dengan dosen pengampu Ibu Masruratul Laili, MSc. Materi hari ini akan dipresentasikan oleh kelompok 4 yang terdiri dari 3 anggota kelompok. Yang pertama ada Nur Habibah dengan NIM T20187026. Kemudian ada Harisatul Alia dengan NIM T20187028. Dan juga ada Miftahur Rahman dengan NIM T20187027. Untuk materi yang pertama adalah subgrup normal yang akan dibawakan oleh Nur Habibah. Untuk definisi 6.2, sebuah subgrup H dari G dikatakan subgrup normal dari G jika dan hanya jika G, H besar, G inverse elemen H untuk setiap G elemen G. Pada definisi 6.2 dijelaskan bahwasannya semisal kita mempunyai suatu grup yang disimbolkan sebagai G, kita juga mempunyai subgrup yang ada pada G yang kita simbolkan sebagai H. Nah, H itu dikatakan sebagai subgrup normal dari G jika ia memenuhi kondisi sebagai berikut, yaitu untuk setiap unsur yang kita ambil dari G, di mana kita simbolkan sebagai G kecil, yang akan kita operasikan dengan unsur atau setiap unsur yang ada pada subgrup H, kemudian kita operasikan lagi dengan inverse dari G kecil, itu merupakan elemen dari H. Nah, apabila kondisi tersebut terpenuhi, maka H bisa dikatakan sebagai subgrup normal dari G. Atau dengan kata lain, H disebut subgrup normal dari G, ditulis H subgrup normal G jika koset kanan sama dengan koset kiri. Untuk yang selanjutnya ada teorema 6.3. Setiap subgrup dari grup abelian adalah subgrup normal. Nah, untuk pembuktiannya bisa kita tuliskan sebagaimana berikut. Semisal untuk grup tadi kita simbolkan sebagai G yang merupakan grup abelian, dan subgrup dari G ini kita simbolkan sebagai H. Nah, H ini bisa dikatakan sebagai subgrup normal dari grup abelian G apabila memenuhi kondisi sebagaimana berikut. Nah, untuk setiap G yang merupakan elemen dari G dan H yang merupakan unsur dari H, maka apabila G kecil dioperasikan dengan H, kemudian dioperasikan lagi dengan G inverse, bisa kita tuliskan dalam bentuk lain, yakni G dioperasikan dengan G inverse, kemudian dioperasikan dengan H. Nah, G yang dikalikan dengan G inverse atau setiap unsur yang dikalikan dengan inverse-nya, maka akan menghasilkan elemen identitas. Maka kita dapat menuliskan dalam bentuk lain, yakni E dikali H atau E dioperasikan dengan H. Nah, setiap unsur yang dioperasikan dengan elemen identitas maka akan menghasilkan unsur tersebut. Maka E, H sama dengan H. Contoh 6.7. Misalnya kita mempunyai Z4, yakni bilangan bulat modulo 4, yang anggotanya adalah 0, 1, 2, dan 3, dengan H adalah subgrup normal dari Z4, yang anggotanya adalah 0 dan 2. Nah, operasi yang terdapat pada Z4 adalah operasi penjumlahan pada bilangan bulat modulo 4. H bisa dikatakan sebagai subgrup normal dari Z4 apabila ia memenuhi kondisi sebagaimana berikut. Untuk setiap A elemen dari Z4, maka apabila A kita operasikan dengan unsur yang terdapat pada H, kemudian kita operasikan dengan inverse dari A merupakan elemen dari H. Oke, jadi pada baris pertama kita tulis unsur-unsur yang terdapat pada Z4, yakni 0, 1, 2, dan 3. Kemudian kita jumlahkan dengan
setiap unsur yang terdapat pada subgrup H, yakni 0 dan 2, kemudian kita jumlahkan dengan inverse dari A, yakni 0, 3, 2, dan 1. Untuk inverse dari 0 adalah 0, sedangkan untuk inverse dari 1 adalah 3. Kenapa? Karena 1 ditambah 3 adalah 4. Sedangkan 4 pada bilangan bulat modulo 4, hasilnya atau nilainya itu sama dengan 0. Nah, operasi tadi menghasilkan nilai 0 dan 2, di mana 0 dan 2 ini merupakan elemen dari H. Oleh karena untuk setiap H merupakan elemen H dan A elemen dari Z4, berlaku A dioperasikan dengan H dioperasikan dengan A inverse elemen H, maka H adalah subgrup normal dari Z4. Definisi 6.3. Dua buah subgrup H dan K dari sebuah grup G adalah dua subgrup sekawan atau konjugat jika H sama dengan AK A inverse untuk suatu A elemen G. Semisal kita mempunyai grup G. Grup G ini memiliki dua subgrup, yakni H dan K. Nah, H dan K ini bisa dikatakan sebagai subgrup sekawan apabila ia memenuhi kondisi di mana untuk setiap unsur yang terdapat pada G yang kita notasikan dengan A kecil ini dioperasikan dengan K, kemudian dioperasikan lagi dengan A inverse menghasilkan H. Yang selanjutnya ada teorema 6.4. Misalkan G sebuah grup, H subgrup normal dalam G jika dan hanya jika GH sama dengan HG, yaitu koset kiri sama dengan koset kanan. H ini bisa dikatakan sebagai subgrup normal dari G apabila koset kiri sama dengan koset kanan. Nah, untuk teorema 6.4 ini pembuktiannya memerlukan pembuktian dari dua arah, yakni dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Untuk pembuktian yang pertama, yakni dari kiri ke kanan. Diketahui H subgrup normal G. Akan kita buktikan GH sama dengan HG untuk setiap G elemen G. Sesuai dengan definisi dari subgrup normal, maka untuk setiap G elemen G itu sama dengan G dioperasikan dengan H, dioperasikan dengan G inverse sama dengan H. Nah, kedua ruas ini akan kita operasikan lagi dengan G. Jadi, kita dapat menuliskannya sebagaimana berikut. Dalam kurung GH G inverse dioperasikan dengan G sama dengan H dioperasikan dengan G. GH dioperasikan dengan G inverse G sama dengan H dioperasikan dengan G. GH dioperasikan dengan elemen identitas sama dengan H dioperasikan dengan G. GH sama dengan HG. Untuk pembuktian dari kiri ke kanan telah terbukti. Yang selanjutnya adalah pembuktian yang kedua, yakni dari kanan ke kiri. Diketahui GH sama dengan HG. Akan kita buktikan bahwa H merupakan subgrup normal dari G. Diketahui untuk setiap G elemen G, GH sama dengan HG. Maka untuk setiap G elemen G ada beberapa G inverse elemen G. Nah, kedua ruas ini akan kita operasikan dengan G inverse. Jadi dapat kita tuliskan sebagaimana berikut. GH dioperasikan dengan G inverse sama dengan HG dioperasikan dengan G inverse. GH dioperasikan dengan G inverse sama dengan H dioperasikan dengan elemen identitas. GH dioperasikan dengan G inverse sama dengan H. Oke. Jadi untuk pembuktian dari kanan ke kiri telah terbukti. Nah, pembuktian dari kedua ruas ini telah terbukti bahwa untuk setiap A elemen G sama dengan A dioperasikan dengan H, sama dioperasikan lagi dengan A inverse sama dengan H, sehingga terbukti bahwasanya H merupakan subgrup normal dari G. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri yang kedua. Saya Harisatul Aliyah akan menjelaskan tentang grup faktor. Yang pertama, kita membahas definisi dari suatu grup faktor. Misal kita mempunyai suatu grup yang kita simbolkan sebagai G, lalu kemudian di sini kita juga mempunyai suatu subgrup pada G yang kita simbolkan sebagai H, di mana H ini merupakan suatu subgrup normal yang ada pada G. Kemudian himpunan koset-koset dari H dalam G bersama dengan operasi yang sama yang kita gunakan pada G
maka dia bisa kita katakan sebagai grup faktor dari G. Kemudian di sini bisa kita notasikan sebagai berikut, yaitu G per H. Selanjutnya, order dari grup faktor G per H tersebut, dia adalah banyaknya koset-koset dari H dalam G, di mana kita bisa tuliskan sebagai berikut. Mutlak G per H sama dengan mutlak G dibagi H sama dengan mutlak G per mutlak H. Contoh 6.18. Misal di sini kita diberi suatu himpunan Z6 di mana kita ketahui bahwasannya Z6 adalah suatu himpunan bilangan bulat modulo 6 di mana anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian Z6 tersebut bersama dengan operasi penjumlahan, maka kita ketahui bahwasannya dia merupakan suatu grup abelian yang biasanya kita namakan sebagai grup komutatif. Lalu kita juga diberikan himpunan yang lain, yaitu himpunan H yang anggotanya adalah 0, 2, dan 4, di mana ia merupakan suatu grup yang ada pada Z6. Lalu yang ditanyakan adalah tentukan grup faktor dari Z6 oleh H, di mana kita simbolkan sebagai Z6 per H. Untuk bisa mendapatkan grup faktor tersebut, maka di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwasannya H tersebut merupakan suatu subgrup normal dari Z6. Pada saat H tersebut merupakan suatu subgrup normal pada Z6, maka dalam hal ini kita bisa membuat grup faktor yang merupakan Z6 per H. Nah, untuk memastikan bahwasannya H itu merupakan suatu subgrup dari Z6, maka di sini kita harus melakukan identifikasi bahwasanya koset kiri dari H dalam Z6 dia harus sama dengan koset kanan dari H dalam Z6. Nah, di sini kita akan mencari dulu siapa saja yang termasuk koset kiri H dalam Z6, yaitu ada 0 plus H, 1 plus H, 2 plus H, 3 plus H, 4 plus H, dan juga 5 plus H. Di mana kita ketahui bahwa 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 tersebut dia merupakan semua unsur yang dimiliki Z6. Yang mana di sini semuanya akan kita tambahkan dengan elemen-elemen yang ada pada H. Sebagai contoh, 0 plus H. Di sini 0 akan kita tambahkan dengan semua elemen yang ada pada H, yaitu kita tambahkan dengan 0, kemudian kita tambahkan dengan 2, dan juga kita tambahkan dengan 4. Sehingga hasilnya adalah himpunan yang anggotanya adalah 0, 2, dan 4. Dan begitu juga dengan 1 plus H. 1 akan kita tambahkan dengan 0, 2, dan 4. Sehingga hasilnya adalah 1, 3, dan 5. Nah, begitu seterusnya sampai pada 5 plus H, di mana 5 kita tambahkan dengan semua elemen yang ada pada H. Maka hasilnya adalah 5, 1, dan 3. Jadi dalam hal ini sebenarnya kita melihat bahwasannya 0 plus H nilainya sama dengan 2 plus H dan juga sama dengan 4 plus H. Sehingga dalam hal ini 2 plus H dan juga 4 plus H bisa kita tuliskan sama dengan H. Kemudian untuk 1 plus H nilainya sama dengan 3 plus H dan 5 plus H. Sehingga dalam hal ini 3 plus H dan juga 5 plus H bisa kita tuliskan sama dengan 1 plus H. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya hanya terdapat dua kelas yang dimiliki oleh koset-koset kiri dari H dalam Z6. Kemudian kita akan melihat siapakah koset-koset kanan dari H dalam Z6. Kita bisa tuliskan sebagai berikut. Pertama, untuk semua unsur yang ada pada Z6 kita tuliskan di sebelah kanan. Jadi ada H plus 0, H plus 1, H plus 2, H plus 3, H plus 4, dan H plus 5. H plus 0. Maka di sini hanya kita ganti dengan 0, 2, dan 4. Yang masing-masing akan kita tambahkan dengan 0. Di mana hasilnya yaitu 0, 2, dan 4 itu sendiri. Sampai pada akhirnya nanti kita akan mengerjakan sampai H plus 5. Di mana di sini pada saat kita lihat hasilnya, maka kita ketahui bahwasanya H plus 0 itu nilainya sama dengan H plus 2 dan sama dengan H plus 4. Kemudian untuk H plus 1, nilainya sama dengan H plus 3 dan juga H plus 5. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya hanya terdapat dua kelas saja, yaitu H dan H plus 1. Kemudian, saat kita ingin melihat apakah koset kiri sama dengan koset kanan, ternyata saat kita lakukan pengecekan, nilainya koset kiri sama dengan koset kanan,
yaitu 0 plus H sama dengan H plus 0, kemudian 1 plus H sama dengan H plus 1, sampai pada akhirnya 5 plus H sama dengan H plus 5. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya koset kiri dari H dalam Z6 sama dengan koset kanan dari H dalam Z6. Karena koset kiri sama dengan koset kanan, maka dalam hal ini kita bisa mengatakan bahwasanya H merupakan subgrup normal dari Z6. Karena kita sudah mengetahui bahwasanya H itu merupakan suatu subgrup normal dari Z6, maka pastinya kita bisa membuat grup faktor dari Z6 per H, di mana anggota atau himpunan-himpunan yang kita bisa buat yaitu himpunan koset-koset dari H dalam Z6. Di sini kita ketahui hanya ada 2 buah yaitu H dan 1 plus H, atau bisa kita katakan H dan H plus 1. Jadi yang menjadi himpunannya adalah Z6 per H, yang anggotanya adalah H dan juga 1 plus H. Dan untuk operasi yang kita gunakan adalah operasi yang sama yang kita gunakan pada Z6 atau operasi yang sama yang kita gunakan pada H. Karena dalam hal ini, H merupakan suatu subgrup dari Z6, maka dipastikan bahwasanya operasi yang digunakan pada H sama persis dengan operasi yang digunakan pada Z6. Sekarang kita akan membuktikan apakah memang benar bahwa himpunan yang anggotanya H dan 1 plus H bersama dengan operasi penjumlahan, maka dia membentuk grup. Apabila membentuk grup, maka kita bisa mengatakan bahwa Z6 per H bersama dengan operasi penjumlahan bilangan bulat modulo 6, dia merupakan suatu grup faktor. Untuk bisa mengatakan suatu grup, maka harus memenuhi sifat tertutup, sifat asosiatif, terdapat elemen identitas, dan masing-masing elemennya mempunyai inverse terhadap operasi penjumlahan. Kita membuat dulu tabelnya. Kita mengetahui bahwa anggotanya ada H dan 1 plus H. Kemudian, nanti masing-masing akan kita tambahkan dengan H dan 1 plus H itu sendiri. Setelah kita hitung semuanya, maka kita bisa melihat bahwa Z6 per H bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Kita bisa mengatakan dia tertutup karena hasil operasinya dia semuanya masih tetap berada dalam Z6 per H. Untuk sifat yang kedua yaitu asosiatif. Di sini dia juga berlaku karena kita ketahui bahwa sifat asosiatif dia berlaku pada operasi penjumlahan. Kemudian untuk elemen identitasnya terhadap operasi penjumlahan apakah ada? Jawabannya adalah dia mempunyai elemen identitas terhadap operasi penjumlahan yaitu H. Di mana saat kita mempunyai sembarang unsur yang ada pada Z6 per H, maka saat kita tambahkan dengan H, maka hasilnya adalah unsur itu sendiri. Kemudian untuk 1 plus H, kita tambahkan dengan H, maka hasilnya unsur itu sendiri. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat elemen identitas dari Z6 per H terhadap operasi penjumlahan, yaitu H itu sendiri. Kemudian, setiap elemen dari Z6 per H harus mempunyai inverse. Kita tinggal melihat karena elemen identitasnya adalah H, maka di sini kita tinggal melihat mana yang hasilnya adalah H. Sehingga kita mencari siapakah inverse terhadap operasi penjumlahan pada H, maka hasilnya adalah H itu sendiri. Kemudian elemen inverse dari 1 plus H adalah 1 plus H itu sendiri. Karena semua sifat-sifat pada grup terpenuhi, maka bisa disimpulkan bahwa Z6 per H merupakan grup faktor terhadap operasi penjumlahan bilangan bulat modulo 6. Selanjutnya yaitu teorema 6.6, yang mana teorema ini berbunyi bahwa grup faktor dari suatu grup siklik maka dia sifatnya juga siklik. Jadi pada saat kita punya suatu grup, lalu kemudian grup yang kita miliki tersebut dia merupakan suatu grup siklik, maka pada saat ketika kita membentuk grup faktor dari grup tersebut, dia juga merupakan suatu grup siklik seperti itu. Bukti, misal sebuah grup G adalah grup siklik, maka grup G dapat ditulis sebagai G sama dengan A sama dengan himpunan A pangkat N, yang mana N itu elemen Z.
Hal ini berarti bahwa G per H dapat dibangun oleh suatu elemen AH, yang mana AH elemen G per H. Karena untuk sembarang GH dalam G per H berlaku G sama dengan A pangkat M untuk suatu bilangan bulat M. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa GH itu sama dengan A pangkat M H sama dengan AH pangkat M, seperti itu. Jadi terbukti bahwa G per H dibangun oleh suatu elemen dalam G per H. Dengan kata lain, G per H adalah siklik, seperti itu. Selanjutnya teorema 6.7. Jika kita mempunyai suatu grup, yaitu ada grup G di mana ia merupakan suatu grup abelian, maka G per H juga abelian. Jadi maksudnya pada saat kita mempunyai suatu grup G dan kemudian grup tersebut dia bersifat komutatif atau abelian, dan kemudian di sini kita juga mempunyai subgrup normal yang ada pada G yang kita simbolkan sebagai H, maka dalam hal ini G per H atau grup faktor G per H dia sifatnya juga abelian atau bersifat komutatif. Bukti, ambil sembarang elemen dari G per H, misal AH dan BH. Karena G merupakan grup abelian, maka AH dikali BH sama dengan AB dikali H sama dengan BA dikali H sama dengan BH dikali AH. Yang selanjutnya yaitu teorema 6.8 yang berbunyi, jika ada G per H, dia merupakan suatu grup siklik, serta setiap elemen di H komutatif dengan semua elemen di G, maka bisa dipastikan bahwasannya G itu merupakan suatu grup abelian, seperti itu. Bukti, karena G per H siklik, maka G per H dapat dinyatakan sebagai G per H sama dengan AH sama dengan himpunan AH pangkat N, yang mana N itu elemen Z. Karena AH pangkat N sama dengan A pangkat N H, maka semua koset kiri dari H dalam G itu berbentuk A pangkat N H, seperti itu. Selanjutnya kita ambil sembarang G1 dan G2 dalam G. Misal G1 dan G2 berada dalam suatu koset dari H dalam G. Misal G1 dalam A pangkat NH dan G2 dalam A pangkat MH untuk suatu bilangan bulat N dan M. Sehingga G1 itu sama dengan A pangkat N H1 dan G2 itu sama dengan A pangkat M H2 untuk H1 dan H2 dalam H, seperti itu. Jadi G1 G2 itu sama dengan A pangkat N H1 A pangkat M H2 atau sama dengan AN AM H1 H2 atau sama dengan AM A pangkat M A pangkat N H2 H1 atau sama dengan A pangkat M H2 A pangkat N H1, seperti itu. Jadi terbukti bahwa G adalah grup abelian, seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.